diceritakan di sebuah daerah atau negeri yang bernama Ahqaf, hidup suatu suku yang bernama suku Ad, yang mana menjubur tanahnya sehingga pertanian dan perkebunan mereka menjadi sangatlah bagus. Berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup dengan makmur dan dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu yang singkat, mereka berkembang dengan pesat dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku lainnya, hingga mereka melalaikan akan kemewahannya sehingga mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, lihatlah kehebatanku. Aku bisa membangun rumahku dengan megah dan indah. Lihat juga punyaku. Lihatlah perkebunan dan pertanianku, sangat luas, hijau dan segar. Hasil panen yang melimpah, itulah kehebatanku. Bukan Allah yang disembah, melainkan mereka menyembah berhala yang bernama Samud, Soda, dan Al-Habba. Mereka tidak percaya kepada Allah, sudah melupakan Allah, dan bahkan membanggakan berhala-berhala mereka. Ya Samud, ya Soda, ya Al-Habba, aku mohon kepadamu, jayakanlah aku, tambahkanlah kekayaanku, tambahkanlah kebanggaanku semua, ya berhalaku. Di antara suku Ad tersebut diutus oleh Allah Nabi Hud alaihissalam, yang mana seseorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan dari Sambi Nuh, sehingga adalah cucu dari Nabi Nuh yang diutus di tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimpang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga, dan mana sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Hei Hud, mana bisa orang yang mati akan hidup kembali? Omong kosong, ngawur kamu. Hanya berbual omong kosong. Orang mati itu ya sudah tidak ada urusan. Susah senang ya di muka bumi ini. Mendapat ajakan dari Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad menolak mentah-mentah dan bahkan mengatai Nabi Hud gila dan hanya omong kosong. Mereka tidak mau menerima ajakan dari Nabi Hud alaihissalam, bahkan tidak takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu sekian tersebut, hanya sedikit
bagi dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud alaihissalam. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya, kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari disertai dengan petir. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.